Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratun Aina. Saya dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2024 dengan NPM 2024 1220036. Baik, di sini saya akan membuat sebuah program kasir yang dimana kasir tersebut merupakan kasir menu makanan yang dimana kasir tersebut di dalamnya berisikan menu makanan, menu minuman, harga, pajak, dan lain-lainnya. Baik, langsung saja kita untuk membuat menu tersebut. Di mana di sini saya akan masuk ke Python. Saya di sini membuat membuat file. Di mana file tersebut saya sudah masukkan atau saya sudah simpan dengan percobaan.py. Di mana ketika kita sudah untuk menyimpan, kita harus dikasih .py agar program dapat membaca. Nah, di sini kita mulai. Pertama-tama saya membuat kata kunci dev buka kurung dev garis. Nah, di mana dev garis buka kurung tanda titik 2. Nah, seperti ini. Dimana kenapa saya membuat kata kunci dev ini? Pada kunci dev ini ada nama pengenalnya atau suatu fungsi, yaitu garis yang diapit oleh 2 tanda kurung dan diakhiri oleh tanda titik 2. Nah, setelah itu saya akan membuat yang namanya printnya, tanda perintah print buka kurung 60 dikali tanda petik min, seperti ini. Nah, di mana tujuan saya membuat program ini adalah program print yang dimana akan menampilkan karakter sebanyak 60 kali secara horizontal. Jadi tujuannya ini untuk menampilkan sebuah karakter yang karakter tersebut sebanyak 60 kali secara horizontal. Dan ini bisa juga sebagai pemisah antara bagian-bagian di layar kasir. Nah, setelah itu kita langsung saja. Nah, di sini saya akan menampilkan yang namanya menu. Kita beri menampilkan menu. Enter. Nah, di sini setelah saya menampilkan menu, di sini saya akan mengisikan yang namanya buat perintah print buka kurung tanda petik tunggal 6, dan dimana kita pisah di antara tanda petik tersebut. Kita pisah, enter. Nah, dimana saya menggunakan ini merupakan step yang dimana step ini akan memulai suatu program codingan yang akan menampilkan menu makanan, kode menu makanan, harga, menu minuman, kode, dan juga harganya. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah enter dan saya akan masukkan atau menamai tempat tersebut dengan tempat tongkrongan, tempat makan. Bukan, saya tempat makan saja. Tempat makan anak santri. Enter. Nah, di sini saya akan mulai membuat garis-garisnya, di mana saya menggunakan seperti garis kurang, pembatas, dan kurang lagi. Enter. Nah, di sini kita akan mulai memasukkan kode-kodenya. Pertama, kode. Nah, di sini merupakan kode. Maaf, kita tidak usah pakai huruf kapital. Masukkan kode. Di sini setelah kode ada menu makanan, dan di sini ada harga. Setelah itu, nah, setelah ini kita enter kembali kita teruskan dulu. Kita masukkan kode menu makanannya. Kode menu minuman dan harga. Setelah itu enter, baru kita buat tutupnya.
tanda pemisah dan juga ini. Nah, setelah ini kita enter lagi di sini, baru kita akan masukkan nama-namanya. Yang pertama dengan kode NS, NG. Yang kedua di sini saya akan berikan kode MG. Yang ketiga di sini saya akan berikan SA. Yang keempat saya akan berikan NR. Yang dimana dari NG ini akan menghasilkan nama makanan, yaitu nasi goreng. Nasi goreng. Nah, untuk MG di sini akan menghasilkan namanya mie gacoan. Mie gacoan. Setelah itu di kode SA ini akan menghasilkan sate ayam. Sedangkan untuk NR itu nasi rawon, dan kita beri tanda seperti ini, sama. Dan untuk nasi ayamnya, sate ayamnya kita juga beri seperti ini. Untuk mie rawonnya juga kita beri seperti ini. Nah, setelah ini jangan lupa kita kasihkan harganya. RP gimana? Di sini saya akan masukkan 12.000. Dan di sini saya masukkan RP 10.000. Dan untuk sate ayamnya di sini saya kasih harga 8.000. Dan untuk nasi rawonnya di sini saya kasih harga dengan 15.000. Kita sesuaikan. Nah, di sini kita juga akan memasukkan menu minumannya. Kita Ctrl C. Nah, di sini kita masukkan Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Nah, di sini kita ubah yang namanya di kode minumannya. Yang pertama ET, yang kedua EM, yang ketiga EML, yang keempat TT, dengan nama ET ini merupakan ST, singkatan dari ST. Sedangkan untuk EM yaitu es mangga, sedangkan untuk ML yaitu matcha latte. Nah, untuk TT yaitu Thai tea. Nah, kita sesuaikan dulu harganya. Ini juga kita sesuaikan. Kita ubah untuk harga es tehnya 10.000.
ya gak apa-apa 10.000. Untuk es mangganya 19.000. Untuk matcha latte-nya 16.000. Dan untuk Thai tea-nya 6.000. Nah, setelah ini kita sudah membuat yang namanya tabel. Tabel tersebut berisikan tempat makan dan tempat makan anak santri. Dengan judul tempat makan anak santri, di sini sudah tersedia kodenya, menu makanannya, harga persatuannya, baik harga minum atau harga makanan. Langsung saja di sini saya akan membuat inputan jumlah pesanan. Jadi kita masukkan input jumlah pesanan. Nah, di sini kita akan memasukkan jumlah pesanannya. Jumlah pesanan sama dengan kita beri perintah buka kurung input buka kurung tanda petik. Nah, di sini kita akan memasukkan perintah masukkan banyak makanan. Masukkan banyak makanan dan minuman yang ingin Anda pesan. Nah, seperti ini. Kenapa saya menggunakan inputan masukkan banyak makanan dan banyak minuman. Nah, karena di sini pada codingan ini maksudnya variabel pesanan ini sebagai tipe integer. Nah, dan ini akan melakukan suatu inputan yang dilakukan oleh user atau pembeli. Dan pembeli akan memasukkan beberapa banyak pesanannya yang ingin dipesan nantinya. Nah, pesan tersebut akan disimpan di variabel banyak pesanan seperti itu. Jadi jumlah pesanannya. Nah, jadi nanti pembeli itu ketika memesan, baik itu menu makanan atau menu minuman, nanti itu akan disimpan di jumlah pesanannya seperti itu. Langsung saja sekarang kita akan membuat yang namanya list penyimpanannya. Di sini saya akan membuat yang namanya list penyimpanan. Enter. Nah, di sini saya mempunyai dua list. Yang pertama, list banyak beli dan list kode menu. Jadi kita masukkan list banyak beli sama dengan kurang resiko, enter, dan list kode menu sama dengan kurang resiko seperti ini. Nah, di sini kenapa saya menggunakan list banyak beli dan list kode menu, di mana pada variabel list banyak beli ini nantinya akan digunakan untuk menyimpan banyaknya pesanan. Jadi di list banyak beli ini akan menyimpan list banyak pesanan, sedangkan di list kode menu ini nantinya akan digunakan untuk menyimpan semua kode-kode makanan seperti NG, MG, SA, dan seterusnya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat yang namanya inputan pesanan tersebut. Input pesanan. Enter. Nah, di mana di sini saya akan menggunakan perulangan for i inrange buka kurung jumlah pesanannya. Nah, jumlah pesanannya seperti ini, enter. Kita lanjutkan, kita berikan perintah, di mana perintah ini tanda petik garis miring n pesanan ke min koma. Nah, di sini yaitu 1 plus II plus 1, di mana
Ini kita melakukan perulangan jumlah pesanannya. Di sini akan menampilkan jumlah perulangan dari pesanan tersebut. Nah, ini merupakan print pesanan ke i.1, maaf, ini i.1, di mana i ini merupakan awal indeks 0, tapi ini menjadi awal indeksnya jadi 1 karena i plus 1, seperti itu. Kita enter. Nah, di sini kita akan memasukkan kode menunya. Memasukkan kode menu sama dengan, di mana kode menu ini kita menggunakan input. Kita akan memberikan perintah inputan, di mana perintah inputan tersebut kita akan masukkan kode makanan. Masukkan kode makanan yang di mana kode makanan tersebut kita langsung masukkan ng garis miring mg garis miring sa garis miring nr garis nr. Sudah. Di sini kita beri atau minuman dapat scroll siku, kita masukkan et garis miring em garis miring ml garis miring tt. Nah, setelah ini kita langsung berikan tanda titik 2, enter. Nah, di sini kita beri titik, yaitu upper. Nah, upper buka kurung seperti ini. Di mana ini di kode menunya. Ini merupakan kode menu. Di mana di kode menu ini merupakan inputan, di mana kita akan memasukkan kode menu makanan dan kode menu minuman. Jadi kode menu makanan yang sudah saya masukkan ini akan diinputkan di kode menu. Jadi ini merupakan perintah inputan, seperti itu. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita akan langsung membuat yang namanya list kode menunya. List kode menu sama dengan, di sini saya akan list kode menu, di mana list kode menu ini saya akan menggunakan append buka kurung kode menu. Nah, kode menu di sini merupakan list kode menu, ini saya menggunakan append. Di mana kenapa saya di sini menggunakan append? Karena append ini karena append ini merupakan inputan, merupakan sebuah inputan. Merupakan sebuah inputan yang nanti list kode menu ini akan diinputkan di kode menu. Oke, selanjutnya kita enter. Nah, di sini kita akan memasukkan namanya banyak belinya. Nah, di sini saya akan memasukkan yang namanya banyak beli. Nah, setelah saya memasukkan banyak beli sama dengan, nah, di sini ini sama dengannya mana ya? Ini sama dengannya ternyata. Kita ubah terlebih dahulu. Nah, ini juga ubah sama dengan, ini juga ubah sama dengan, ini juga ubah sama dengan. Nah, gimana ketika saya sudah memasukkan banyak beli ini, isi dari banyak beli ini adalah kita buka kurung input, di mana input ini kita akan memasukkan perintah masukkan banyak beli pesanannya. Input buka kurung terbetik masukkan banyak beli garis miring begini, garis miring pesanan titik 2. Nah, seperti ini.
di mana di banyak beli ini merupakan inputan yang maksudnya itu variabel banyak beli ini memiliki tipe integer. Ini memiliki tipe integer yang akan digunakan untuk menginput banyak pesanan yang diinginkan oleh user atau seorang pembeli. Jadi ketika pembeli ini memasukkan pesanan, maka pesan tersebut akan disimpan di banyaknya beli. Enter. Nah, di sini kita akan memasukkan list banyak belinya. List banyak beli sama dengan kita tidak usah pakai sama dengan, tapi kita menggunakan append. Nah, di sini kita menggunakan append buka kurung banyak belinya. Nah, buka kurung banyak beli. Di mana kenapa saya menggunakan list banyak beli append ini? Karena pada codingan ini sama seperti codingan list kode menu, di mana append ini digunakan untuk menambah nilai ke dalam list. Jadi append ini digunakan untuk menambah nilai nantinya ke dalam list dan list beli. Nilai tersebut akan diinputkan ke variabel banyak beli. Jadi list tersebut akan diinputkan seperti itu. Nah, setelah ini saya akan memasukkan namanya input jumlah pembayarannya. Jadi kita masukkan input. Nah, di sini saya akan memasukkan input jumlah pembayaran. Enter. Nah, di sini saya akan memasukkan jumlah, di mana jumlah ini merupakan jumlah pembayaran sama dengan integer buka kurung input. Nah, di sini kita akan memasukkan perintah masukkan jumlah pembayarannya. Buka kurung lagi tanda petik masukkan jumlah pembayaran. Nah, kita masukkan jumlah pembayarannya, di mana di input jumlah pembayaran ini kenapa saya memasukkan jumlah input pembayarannya, dikarenakan nanti pembeli ketika membayar ini akan dimasukkan jumlah pembayaran, di mana nantinya ini akan menjadi kembaliannya, bisa untuk menghitung pengembaliannya juga seperti itu. Nah, di sini saya akan selanjutnya saya akan membuat program header tabel hasil. Jadi kita masukkan header tabel hasil, enter. Nah, di sini saya akan menggunakan jumlah harga. Nah, saya akan menggunakan jumlah harganya sama dengan 0. Jadi jumlah harganya ini sama dengan 0. Nah, kenapa jumlahnya harganya ini disamakan 0? Karena awal indeksnya ini adalah 0. Itu. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya seperti tabel, tapi ini merupakan isi menu makan dan menu minuman secara detail agar bisa dapat dimengerti secara lebih paham seperti itu. Kita menggunakan perulangan for i in range buka kurung. Nah, di sini kita akan memasukkan jumlah pesanan. Di sini kita akan memasukkan jumlah pesanannya. Setelah itu enter. Sekarang saya akan memasukkan kodenya, di mana kodenya ini sama dengan kode list kode menu, di mana ini membuka kurung persiku i. Nah, di bawah ini kita akan menampilkan list kode menunya atau list kode menu indeksnya. Nah, selanjutnya kita menggunakan if kode sama dengan tanda petik, kita masukkan nama makanan yang pertama yaitu ng
Enter. Nah, di sini kita akan memasukkan jenis makanannya. Oh, di sini kita akan masuk jenis namanya, maaf. Jenis nama sama dengan, nah, di sini jenis nama kita masukkan yaitu NG nasi goreng. Nasi goreng. Setelah itu, di sini kita akan memasukkan harga satuannya. Harga satuan sama dengan, di sini harga satuan dari nasi goreng ini 12.000. Jadi kita masukkan 12.000, enter. Nah, sekarang kita tidak menggunakan if lagi, tapi kita menggunakan elif. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya elif. Elif. Nah, elif kode seperti itu. If kode sama dengan tanda petik, kita masukkan nama menu makan yang kedua yaitu mie gacoan harga 10.000. MG, enter. Di sini kita masukkan, ini kurang kesinian. Nah, di sini kita akan memasukkan yang namanya jenis dari nama tersebut. Jadi kita masukkan jenis nama sama dengan tanda petik, yaitu jenis namanya itu mie gacoan. Enter. Di sini kita akan memasukkan harga satuannya. Harga satuan sama dengan, nah di sini harga satuannya 10.000. 10.000, enter. Selanjutnya kita langsung saja copy paste biar kita langsung copy paste saja. Ctrl C. Nah, setelah itu enter. Kita Ctrl F. Ini 1, 3, kurang 3 lagi, Ctrl F. Oh, ini lah 4. Nah, di sini ada mie gacoan. Untuk menu makanan yang ketiga yaitu ada sate ayam dengan harga 8.000. Ada sate ayam dengan harga 8.000. Kita ubah sate ayam dengan harga 8.000. Dengan harga 8.000. Nah, untuk menu makan yang keempat di sini kita ada nasi rawon dengan harga 15.000. Nasi rawon, NR, nasi rawon dengan harga 15.000 kalau nggak salah. Ya, dengan harga 15.000. Dengan harga 15.000. Nah, dan di menu setelah kita masukkan menu minumannya, setelah kita masukkan menu makanannya, sekarang kita masukkan menu minumannya. Di mana menu minuman di sini yang pertama ada es teh dengan harga 10.000. Ada es teh dengan harga 10.000. Es teh harga 10.000. 10.000. Nah, di minuman kedua ada yang namanya es mangga dengan harga 19.000. Es mangga kode es mangga 19.000. Nah, di sini di menu minuman yang ketiga di sini ada matcha latte dengan harga 16.000.
matcha latte ml, yaitu matcha latte dengan harga 16.000. Untuk minuman yang terakhir ini ada Thai tea dengan harga 6.000 dengan kode TT, yaitu Thai tea 6.000. Thai tea 6.000. Nah, setelah saya sudah membuat yang namanya daftar menu makanan dan menu minuman ini, tujuannya untuk memperjelas kepada pembeli bahwa di toko kami menyediakan menu makanan dan menu minuman yang sudah tertera di sini. Jadi ini sebagai memperjelas saja. Nah, setelah itu kita di sini akan membuat yang namanya else. Kita di sini akan memasukkan else. Jadi else ini merupakan perintah di mana ketika kode tersebut dimasukkan tidak sesuai, maka else ini akan memberikan perintah, di mana perintah else ini adalah buka kurung tanda petik kode. Nah, tanda petik kode, koma, kode. Nah, tanda petik tidak valid atau program ini akan dihentikan. Seperti itu, program dihentikan. Nah, artinya ketika pembeli tidak memasukkan kode sesuai yang dicantumkan, maka program tersebut akan memasukkan maaf atau kode tidak dapat diproses atau kode dihentikan, seperti itu. Nah, setelah ini saya akan membuat subtotalnya, di mana kita masukkan subtotal. Nah, di subtotal ini sama dengan total. Di subtotal ini saya sama dengan harga satuannya. Nah, harga satuannya dikali list banyak beli, dikali list banyak beli, kurang siku I. Nah, di subtotal ini, kenapa di subtotal ini merupakan hasil dari harga satuan dikali list beli, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat yang namanya jumlah harga sama dengan, yaitu subtotal. Oke, enter. Nah, di sini saya akan membuat suatu perintah print buka kurung, di mana print tersebut kita beri tanda petik kurawal siku, di dalamnya kita akan memasukkan titik 2 lebih kecil dari 10. Nah, selanjutnya kita akan juga memasukkan yang namanya perintah seperti ini, 10 tanda titik lebih kecil dari 16, siku tanda titik lebih kecil dari 12, titik lebih kecil dari 11, terkurung petik lebih kecil dari 8 ya. Jadi 1 2 3 4 5. Jadi ini lebih kecil dari 8. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini kita akan kasih titik dan kita akan masukkan format, di mana format kita buka kurung. Nah, setelah kita buka kurung, di sini kita akan menampilkan I plus 1, di mana ini merupakan awal indeks. Di awal indeks 1. Nah, awal indeks 1, koma, di mana di sini saya akan memasukkan
jenis dari nama. Jenis nama maksudnya jenis nama makanannya, ada harga satuannya. Nah, ada harga satuan, ada list banyak belinya juga. Dan kita beri kurang siku i. Nah, di sini juga ada subtotalnya. Ada subtotalnya. Nah, di sini ada subtotalnya, yang dimana perintah ini akan menampilkan jenis makanan, harga satuan, list banyak belinya. Setelah itu kita enter. Nah, di sini saya akan membuat yang namanya garis yang akan tampil di output nanti. Kita buat garis buka kurung di sini. Untuk membuat garisnya, kita beri perintah buka kurung tanda petik. Nah, di sini kita akan memasukkan yang namanya harga totalnya, harga total titik seperti ini, dan kita memasukkan RP, di mana RP ini merupakan harganya. Di sini kita masukkan jumlah harganya, sama kita buat perintah buka kurung tanda petik. Nah, di sini kita akan memasukkan yang namanya PPN atau pajak sebesar 10%, dengan RP titik koma, di mana ini merupakan pajaknya. Setelah itu kita buat perintah lagi, yang nantinya semua perintah yang saya buat ini akan tampil di outputnya, menampilkan harga total, pajaknya, terus akan menampilkan total bayar, yang nantinya akan masukkan total bayar, dan akan menampilkan yang namanya uang Anda atau uang kita yang kita berikan. Uang Anda RP titik koma, di mana sini ada jumlah pembayaran, dan di sini kita akan print buka kurung tanda petik yang akhirnya ini adalah kembalian, di mana RP titik koma, di sini akan muncul kembaliannya, Nah, di mana kita beri garis terlebih dahulu, garis untuk penutupnya, di mana saya masukkan harga total, PPN atau pajak, total bayar, uang Anda, dan kembalian ini nantinya akan tampil di menu output, di mana output tersebut akan berisikan sesuai dengan yang kita perintahkan. Setelah itu kita ketik enter. Di sini adalah kode akhirnya, di mana setelah saya sudah membuat, kita akan membuat perintah tampilan ucapan terima kasih. Jadi kita masukkan terima kasih sudah mampir dan merasakan makanan dan minuman di tempat ini. Nah, seperti ini, atau di tempat tongkrongan, di tempat makan anak santri, Nah, seperti ini. Nah, dimana ketika saya menampilkan ini adalah akhir, dimana ketika sudah memasukkan kode yang sudah kita buat di atas, maka hasil akhirnya setelah
keluar, maka hasil akhir kita akan ditampilkan terima kasih sudah mampir dan merasakan makanan dan minuman di tempat makanan pesantren. Nah, sekarang kita langsung ke auto save. Nah, di sini kita akan mulai ngerannya. Kita mulai run terminal. Kita run. Baik, langsung saja kita untuk run. Kita coba lagi untuk mengerannya. Kita di sini run. Nah, di sini sudah tampil di mana tabel ini di mana tabel dengan tempat tongkrongan anak santri. Nah, di sini ada perintah kita untuk masukkan banyak makan dan minuman yang ingin Anda pesan. Jadi saya ingin memesan 2 saja. Enter. Nah, pesan pertama kita harus memasukkan baik itu kode makan atau kode minuman. Di sini saya akan memasukkan kode makanan dengan kode SA. Enter. Di sini kita disuruh untuk memasukkan banyak beli pesanan berapa yang kita ingin pesan. 2 saja. Enter. Nah, di sini kita juga disuruh untuk memasukkan pesanan yang kedua. Saya akan memesan es teh dengan kode ET. Pesanannya itu 1. Dan kita disuruh untuk memasukkan jumlah uang yang kita akan sebagai pembayarannya, yang merupakan 100.000. Enter. Nah, di sini akan tampil di mana merupakan output atau hasilnya, di mana sate ayam kita harganya 8.000, kita beli 2 jadi 16.000, es tehnya 10.000, beli 1 jadi 10.000. Nah, jadi di sini akan tampil harga total harganya ini adalah 26.000. Kita dipotong pajak 10%, ya, merupakan 2.000 apa namanya ya. Dan total bayarnya ini adalah 28.800 karena dipotong oleh pajak. Dan uang kita 100.000, maka kembalian kita peroleh 71.400. Nah, setelah ini outputnya berhasil, maka akan tapi terima kasih sudah mampir dan merasakan makanan atau minuman di tempat kami. Nah, sekian program dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.